sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini kan simptom. Ini aja petunjuk kecil lah ya bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini gitu ya. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi sangat sayang kalau sampai ini momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum semacam ya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu udah dibuka sehingga obatnya bisa langsung masuk supaya nanti ke depan dalam 1,5 tahun ke depan publik lega bahwa mereka yang hendak menghalangi demokrasi udah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politics yang terkait dengan 303 juga nggak boleh ikut dalam politik. Jadi kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat gitu. Jadi itu intinya tuh. Dan betul Harso, bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalisasi atau di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas kan. Karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Ingat saya, dulu ini masih soal kriminal, lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral, karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, sekarang dimensi moral. Kalau dimensi moral itu artinya at all cost kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Sebenarnya Arif dan Bung Rocky Gerung dalam Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini di hari Selasa. Ini tanggal 20 September. Pagi ini jenazah dari almarhum Profesor Azumadi Azra, Ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di pemakaman dilaksanakan pada pukul 9, Bung Rocky ya. Ini jadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azumadi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka gitu ya. Ya, itu poin. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan. Karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang betul-betul independen dalam berpikir. Banyak orang yang berpikir punya pikiran tapi tidak independen. Ya. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya itu. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Ya. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azumadi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu yang seperti kita singgung kemarin, sejumlah profesor sudah guru besar kumpul di Yogyakarta, dan saya kira di bawah digeliat di bawah permukaan juga kita mendengar itu banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini gitu ya. Ya betul, saya dalam 2 minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia masuk pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, bukan dengan manipulasi BAP, macam-macam itu. Jadi sekali lagi ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi selamat jalan Pak Azumadi Azra. Ya. Dan yang menarik itu sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferry Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferry Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi, ya ini pernyataan dari pengacara Barada Yosua Kamarudin Simanjuntak ya, yang dia menyatakan dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Huta Barat, yang dia merasa bahwa dia sudah lelah menghadapi ini, dan dia sendiri juga menghadapi situasi itu sebenarnya Pak Kamarudin, tapi dia menyatakan dia tidak akan lelah menyerahkan kebenaran. Yang lebih luar biasa itu dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk itu khususnya juga ke Jambi,
dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu. Dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk memilih, jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam, dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya itu intinya, akhirnya kita balik pada pengalaman batin. Ada gium di dalam kehidupan. Kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit, maka batin kita yang meluas. Jadi itu sebetulnya wisdom, bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini itu betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa itu. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh kadrun atau cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah, di ujung kekacauan selalu ada titik cerah. Dan titik cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam tunnel yang memang akan ada penderitaan, tapi di ujung selalu ada cahaya. Jadi tapi pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu tuh. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis. Dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut tuh. Karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan kita akhirnya lihat nih, pat gulipat, sogok menyogok tuh, ancam mengancam terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai mengintai jabatan pasti terjadi. Tapi sekali lagi kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan, apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan jadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka pada akhirnya tuh. Jadi soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan pada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Verdi Sambo itu dalam sidang banding ditolak, ya, dan dia dinyatakan tetap dipecat tidak dengan hormat dari kepolisian, dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tapi sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantio mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul, karena ada peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu 3 tahun itu Sambo itu bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti, ada bukti yang belum diajukan. Artinya peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka, dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah. Terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri itu. Ya itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam itu, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam itu. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam, dia terlalu besar untuk tenggelam itu. Dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pesta pora di atas Titanic itu memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang ada upaya tentu untuk menutupi kasus ini atau bahkan disebut skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di Republik ini tahu soal-soal semacam ini, di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang. Itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar, sekarang makin lama makin jelas tuh. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka tuh. Jadi keadaan ini itu bakal menggemparkan, dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan itu saya kira orang akan cari, atau mereka yang masih ingin
bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu itu justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu pemilu, yaitu apa namanya nih, G20 tuh. Dan kalau saya mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia, merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Putin bertemu dengan dalam sidang itu dengan Biden, padahal keadaan Indonesia, Ukraina. Dan mereka menganggap, Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali itu. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan tuh. Karena polisi masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi kemana-mana. Jadi peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi saya kira memang ini kan kita sudah di warning sejak awal oleh beberapa teman gitu. Hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar. Dan itu ternyata ini misalnya gitu diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli saya kira ya, Muradi ini, tim ahli politiknya dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, yang dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh gitu, dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi kepala divisi propam dan sebagainya. Dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idam Aziz gitu, karena dia nyebut spesifik, kalau tidak nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo itu jauh sebelumnya kan dia adalah koordinator PIM itu waktu zaman Tito gitu ya. Jadi dia memang orang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah, ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri gitu yang belum selesai sampai sekarang. Itu kalau kita masukkan faktor Bjorka juga, itu kita akan lihat semacam peta baru tuh. Bahwa siapa sebetulnya yang mengoperasikan Bjorka ini nih? Apakah Bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif? Kan itu soalnya kan. Jadi semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menyelenggarakan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian politik semacam ini. Jadi itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut aja ini keadaan yang betul-betul chaotic. Dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita, dan itu satu rombongan tuh terjerembab tuh kalau leadernya itu kena batu kecil. Jadi ini intinya, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, presumption of innocence. Tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak, kita mesti kontrol juga variabel-variabel politik yang pasti akan masuk untuk cari bagian, karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira itu yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini kan simptom. Nah, ya petunjuk kecil lah ya bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini gitu ya. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi sangat sayang kalau sampai ini momentum ini tidak dimanfaatkan, karena jarang sekali kita mendapatkan momentum semacam ya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu udah dibuka sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam 1,5 tahun ke depan publik lega bahwa mereka yang hendak menghalangi demokrasi udah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politics yang terkait dengan 303 juga nggak boleh ikut dalam politik. Jadi kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat gitu. Jadi itu intinya tuh. Dan betul Hersu, bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalisasi atau di belakang kriminalnya Sambo ini, justru mereka yang cemas kan.
Karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal, lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral, karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, sekarang dimensi moral. Kalau dimensi moral itu artinya at all cost kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, tapi kan sejarah gini menurut saya gitu, jangan pesimis dulu gitu. Banyak karena Kapolri juga mengingatkan kita bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, ya bukan hanya kita ya, maksudnya kita itu adalah civil society, ini para netizen yang mengawal kasus ini. Itu kan sehingga membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skena itu bohong, itu juga terbongkar juga begitu ya. Dan kemudian ada langkah-langkah kok konkret dari Kapolri. Tidak memuaskan, karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal kan begitu. Nah, jadi saya kira alih-alih kita mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian, kira-kira mau mengatakan ya ini mungkin akan ada win-win solution itu. Nah, yang namanya win-win solution itu artinya manipulasi itu. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win-win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi betul kita kawal terus. Tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabui, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya, dan indikator yang paling kuat itu orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sambo itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini betul, ini adalah persis of injustice, itu perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan masyarakat. Betul, itu kalau ada siapa namanya nih siapa namanya detektif yang sering kita sebut itu. Oh, dari Inggris maksud Anda ya? Yang di Hercule Poirot. Hercule Poirot itu yang Agatha Christie yang satu nih sih. Oke, jadi di dalam mata kita sebutnya Hercule Poirot itu. Di mata Agatha Christie itu artinya kesimpulan udah dibuat duluan, baru peristiwanya diterangkan di depan. Kan kalau kita baca Agatha Christie artinya kriminalisasi itu udah dibuat konklusinya ini. Tapi kemudian nanti dibuat sensasinya di bab-bab pertama. Kira-kira begitu cara berpikir intelijen. Kalau ini versi novel ya. Tapi kita tidak mau tertipu seolah-olah udah selesai, padahal kita tahu bahwa justru baru mulai ini. Kan Ibu Putri juga yang disebut sebagai kunci sebetulnya tuh, dan kunci itu kita ingin tahu mau dibuka dari dalam atau dibuka dari luar. Kan itu bisa dibuka dari dalam, bisa dibuka dari luar kan. Publik ingin itu dibuka dari luar supaya Ibu Putri keluar tuh, dan mereka yang memegang kunci Ibu Putri jangan halangi Dewi Keadilan itu untuk menghasilkan keputusan. Ya. Oke, jadi kita akan kawal terus kasus dari Ferdy Sambo ini, karena seperti kita ingatkan bahwa ini saya kira bisa semacam eksperimen bagi kita, bagaimana semacam test case bagi kekuasaan ingin berubah atau tidak gitu. Iya, eksperimen moral yang lebih mahal harganya itu. Ini eksperimen ini nggak boleh gagal. Sebab kalau gagal itu habislah seluruh energi yang kita buang untuk memastikan demokrasi Indonesia pulih, bisa dibatalkan hanya karena kasus Sambo. Ini nggak bisa. Ini eksperimen yang harus berhasil. Nggak boleh eksperimen. Tidak boleh ada eksperimen seperti kereta cepat yang akhirnya mangkrak. Oke, terima kasih Bung Rocky.